Assalamualaikum warahmatullahi dalam pelajaran matematika bersama dengan Bu Lika, SMK Kesehatan Terpadu untuk kelas 12 semester 1 semua jurusan. Kali ini materi yang akan dibahas yaitu bab 1 tentang statistik untuk pertemuan yang keempat. Materi yang akan dibahas hari ini yaitu tentang ukuran pemusatan data lanjutan dari yang kemarin, yaitu rata-rata hitung mean, tapi yang dibahas mengenai rataan sementara dan rata-rata gabungan. Nilai tengah median, frekuensi terbanyak atau modus. Rataan hitung dengan menggunakan rataan sementara atau XS. X atau rata-rata sama dengan XS ditambah sigma, itu bacanya sigma ya, tanda seperti itu. N, I sama dengan 1, di mana frekuensi 1 kali D1 ya. Per sigma N yang bagian atas, I sama dengan 1 F1, di mana XS sama dengan rataan sementara dan D1 sama dengan X1 dikurangi XX. XI maksud saya, XI dikurangi XS. Nilai XS biasanya diambil dari data yang memiliki frekuensi terbesar. Contoh, dari data berikut tentukan mean dengan menggunakan rataan sementara. A, kalian lihat tabel ya anak-anak, di situ ada XI di mana datanya adalah 4, 5, 6, 7, dan 8. Sedangkan frekuensinya atau FI ya, 4 itu ada 5, 5 itu ada 10, 6 itu ada 4, 7 itu ada 12, dan 8 ada 8. Yang B, data berkelompok ya. Untuk 10 data 10 sampai 14 frekuensinya ada 6. Ya, 15 sampai 19 frekuensinya ada 4. 20 sampai 24 frekuensinya ada 12. 25 sampai 29 frekuensinya ada 16. 30 sampai 34 frekuensinya ada 10. 35 sampai 39 frekuensinya ada 2. Jumlah frekuensi seluruhan adalah 50. Perhatikan tabel untuk jawaban yang A. Tadi kan datanya 4, 5, 6, di mana 7 adalah rataan sementaranya, XS 8 gitu ya. DI sama dengan DI dikurangi XS, itu hasilnya. Sedangkan frekuensinya itu kalian tulis itu di kolom itu. FI kali DI artinya min 3 kali 6 min 18 sampai dengan ke bawah ya. Kalian kalikan, jumlahnya adalah di mana FI itu jumlahnya ada 40. FI kali DI sama dengan jumlahnya ada min 34. Kalian masukkan ke dalam rumus rataan sementara ya, atau rataan tuh ya, sama dengan XS plus itu ya, tadi rumusnya Bulika nggak perlu bacakan lagi untuk yang kedua kalinya, 7 ditambah XS-nya kan tadi itu di tabel itu kan 7 ya anak-anak, plus min 34 jadi FI kali DI itu min 34 per FI-nya kan 40, hasilnya adalah 7 dikurangi 0,85 sama dengan 6,15. Sedangkan yang B, data yang tadi, kalian lihat tabelnya itu ya, D1, DI, FI kali DI itu hasilnya. Jumlahnya itu yang FI-nya 50, FI kali DI-nya negatif 120. Kalian masukkan ke dalam rumus rataan menghasilkan angka 24,6. Rata-rata gabungan. Jika F1 bilangan yang mempunyai rataan hitung XI ya atau X1
Terus F2 bilangan yang mempunyai rataan hitung X2. Dan Fn bilangan yang mempunyai rataan hitung Xn atau X3, maksud saya X3. Maka rataan hitung dari keseluruhan bilangan itu adalah, rataan kan lambangnya X, ada tanda garis di atas ya anak-anak. G itu artinya gabungan. Ini rumusnya ya. Sampai kalian ketahui sama dengan sigma yang atas N, I sama dengan 1. Terus Fi kali rataan I itu dibagi sigma N jumlah frekuensi gitu ya maksudnya. Contoh, kalian lebih jelas materi ini kalau dengan melihat contoh. Contoh, rata-rata tinggi badan 10 siswa SMK adalah 160 cm. Sedangkan 20 siswa mempunyai rata-rata tinggi badan 170 cm. Tentukan rata-rata tinggi badan ke-30 siswa dan siswi tersebut. Jawab. Kalian masukkan F1-nya berapa itu tadi kan 10 ya. Rata-ratanya sama dengan 100. Jadi FI ya rata-rata XI ya gitu ya maksudnya. F1 rata-rata X1 160, F2-nya 20 dan rata-rata X2-nya 170. Kalian masukkan ke dalam rumus itu, rumus sigma FI kali XI per sigma atau jumlah frekuensi gitu ya. Jadi kalian masukkan 10 kali 160 ditambah 20 dikali 170 dibagi 10 ditambah 20. Hasilnya rata-rata gabungannya adalah 5.000 per 30 atau sama dengan 166 2 per 3 cm. Kalau kalian kurang jelas, kalian lihat lagi ya pertemuan 1, 2, dan 3-nya. Ini kan pertemuan yang ke-4. Nah, nanti kalau nggak jelas japri bulika ya. Tengah atau median. Ukuran tengah dalam kelompok ukuran setelah data diurutkan disebut median. Median data tunggal misalkan X1, X2, X3 sampai dengan Xn merupakan n datum yang terurut. Untuk menentukan mediannya adalah sebagai berikut. Jika n ganjil maka mediannya adalah sama dengan X N plus 1 per 2, di mana Xn plus 1 per 2 adalah datum ke N plus 1 per 2. Jika N genap, maka mediannya, jadi untuk data genap sampai data tunggal itu berbeda ya anak-anak. Untuk nilai tengah median datanya harus diurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan datanya ndak urut, kalian urutkan dulu. Misalkan angka 6 ada 7, ya urutkan 5, 6, 6, 6, 6 gitu ya anak-anak untuk yang contoh yang A. Sekarang saya lanjutkan yang B dulu. Jika N genap, maka median sama dengan setengah, kurung buka, Xn 2 plus Xn per 2 plus 1. Itu rumusnya untuk data genap. Contoh, tentukan median dari data berikut. Ini kan nggak urut ini ya. A, 5, 6, 8, 4, 3, 10, 7, 6, 9. Jadi kalian urutkan dulu mulai dari angka yang terkecil. 3, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9. Gitu ya Nana. Begitu juga yang B. Kalau itu kan datanya kan nggak urut urutannya. Jadi kalian urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Misalkan 36 ada 2 ya kamu urutkan 36, 36 begitu ya. Jangan sampai nggak urut. Kalau kalian nggak jelas japri bulika. A. Data diurutkan. Tadi saya sudah bilang diurutkan. Itu sudah urut ya ini datanya. Mulai 3 sampai dengan 10. Kalau mencari nilai median karena ini datanya ada 9 ganjil gitu ya. Pakai rumus yang ganjil. Itu. Akhirnya nilai tengahnya adalah di X5 yaitu angka 6. Terus yang B, data diurutkan menjadi. Tadi kan enggak urut, diurutkan dulu mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Ternyata angka yang terkecil adalah 28 dan yang terbesar adalah 37. Kalian urutkan. Karena ini datanya genap,
Jadi kalian pakai yang rumus genap. Median sama dengan setengah dikalikan dalam kurung xn per 2 ditambah xn per 2 plus 1. Rumusnya ya. Karena n-nya datanya itu ada 8 ya. 8 dibagi 2, 4 kan, berarti data yang keempat anak-anak. Terus n per 2 tadi 4 kan, ditambah 1 berarti X5. Kalian cari X4 dan X5. Ternyata X4-nya 32 dan X5-nya 33. Kalian jumlah baru dikalikan setengah ya Nana. Hasilnya 32,5. 2. Median data berkelompok. Median data berkelompok ditentukan dengan rumus berikut. Median sama dengan TB ditambah N per 2 dikurangi FK dibagi F tutup kurung dikalikan P. Di mana TB itu tepi bawah kelas median. Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke N per 2 ya. FK jumlah semua frekuensi sebelum kelas median. F frekuensi kelas median. P interval kelas yaitu sama dengan tepi atas dikurangi tepi bawah. Sedangkan N banyaknya datum atau jumlah frekuensi. Diberikan tabel distribusi frekuensi berikut ini. Perhatikan tabel ya anak-anak. Ini ada sebuah nilai dan frekuensinya. Jadi dari tadi data tadi dikelompokkan ya. Dikelompokkan akhirnya kan kamu harus menentukan panjang kelas intervalnya ada berapa, tepi bawahnya berapa, begitu ya Nana ya. Kemarin kan yang pertemuan yang ketiga dan kedua kan sudah dijelaskan. Kalian flashback kembali lagi ke kemarin. Ingat, apapun yang Bulika berikan boleh kalian catat di buku catatan kalian supaya tidak lupa. Kalau kamu tidak mencatat biasanya kelupa, kalau mau melihat lagi kan sulit ya. Nah itu, sekarang ini contoh diberikan tabel distribusi frekuensi berikut. Nilai ini sudah ditentukan tabelnya. Tapi nanti kalau berupa soal cerita ya kalian harus membuat tabel seperti ini dulu gitu ya. Nih 40 sampai 44 frekuensinya 3 nilainya. 45 sampai 49 6. 50 sampai 54 14. 55 sampai 59 10. 60 sampai 64 18. 65 sampai 69 7. 70 sampai 74 2. Jumlah frekuensinya ada 60. Jadi kalian disuruh menentukan kelas mediannya. Kelas median adalah kelas yang memuat datum ke 30 yaitu kan tengah-tengahnya 60 itu kan 30 ya anak-anak ya. Di mana 30 itu jumlahkan 3 tambah 6 tambah 14 tambah 10 yang jumlahnya hasilnya 30. Ternyata letaknya di 55 sampai 59 gitu ya. Jadi kalian jumlahkan 3 tambah 6 tambah 14 tambah 10 gitu ya. Kalau sudah ketemu 30 oh berarti kelasnya di nilai 55 sampai 59. Tapi bawahnya 54,5 kan dikurangi 0,5 ya. Baca lagi yang kemarin. FK frekuensi kelas FK ya. FK sama dengan 3 ditambah 6. Jadi yang atas 3 tambah 6 tambah 14 ya sama dengan 23. Sedangkan frekuensinya letaknya di 55 sampai 59 itu kan 10. Panjang kelas interval ya 59,5 dikurangi 54,5 sama dengan 5. Jadi kalau kalian tidak jelas flashback kembali baca videonya Bulika yang kemarin gitu ya. Median sama dengan 54 kan tapi bawah tadi ya. 54,5 ditambah banyaknya data kan tadi 60. 60 dibagi 2 dikurangi FK kan begitu ya 23 dibagi frekuensi 10 dikalikan 5 panjang kelas interval P ya.
Jadi kalian kerjakan yang di dalam kurung dulu, terus dikalikan 5, baru dijumlahkan dengan 54,5. Hasilnya sama dengan 54,5 ditambah 3,5 sama dengan 58. Frekuensi terbanyak atau modus ya. Sekarang kita menginjak modus. Modus suatu data adalah datum yang memiliki frekuensi terbesar. Perhatikan beberapa data berikut. A, ini ya, 32 sampai dengan 30. Jadi angka yang sering muncul di sini berapa? 30 ya. Terus yang B, 6, 7, 4, 6. Kamu urutkan dulu datae supaya jelas. Jadi dari yang terkecil yang terbesar baru dicari modusnya. Di sini modus angka yang sering muncul adalah 4 dan 6 karena sama-sama muncul 2 kali ya. Jadi kalian sebutkan. Yang C, 88 sampai 70. Urutkan dulu karena tidak ada angka yang muncul, sering muncul. Jadi tulis saja tidak memiliki modus karena tidak ada banyak angka yang muncul gitu ya. Untuk menentukan modus data yang dikelompokkan dinyatakan dalam interval kelas. Digunakan rumus berikut. Modus sama dengan TB tepi bawah itu ya. Ini ada keterangannya. TB ditambah D1 per D1 plus D2 dikalikan P. Di mana TB tepi bawah kelas modus. Kelas modus umumnya adalah kelas yang memiliki frekuensi terbesar. D1 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum kelas modus. Sebelum lo ya. D2 frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas setelah kelas modus. P adalah panjang interval kelas atau interval kelas. Tentukan modus dari data pada tabel berikut. Ini kalau sudah berupa tabel. Kalau belum ada tabel, misalkan soal cerita, kalian bikin tabelnya ya. Ingat, bikin tabelnya. Ini tinggi apa ini? Tinggi badan ini mungkin ya 150 sampai 152. Frekuensinya 8. Tinggi 153 sampai 155. Frekuensinya 12, 156 sampai 158, frekuensinya 10, 159 sampai 161, frekuensinya 17, dan 162 sampai dengan 164 ada 3. Sehingga jumlah frekuensinya semuanya ada 50. Tepi bawah sama dengan 158. Ini kalau modus kan apa namanya nilai yang sering muncul gitu ya. Kalau tepi bawah berarti kan kalau di sini yang nilai sering munculnya kan 17 ya. Ada 17 antara tinggi 159 sampai 161 ya. Jadi 159 dikurangi 0,5 sama dengan 158,5. D1 sama dengan kelas modus dikurangi kelas sebelum modus. Jadi kelas modusnya kan 17, sebelumnya atasnya kan 10 ya. Berarti 17 dikurangi 10 sama dengan 7. D2-nya kelas modus dikurangi kelas sesudah kelas modus. Sesudah kelas modus itu kan ini ya, yang 3 ini antara tinggi 162 sampai 164. Jadi 17 dikurangi 3 sama dengan 14. Sedangkan panjang kelas interval kalian lihat 152 sampai 153 dihitung. 150, 152, 151, 152. Berarti panjang kelas intervalnya kan ada 3 di situ ya. Nah, rumus modus sama dengan ini. Sudah ada kan TB plus D1 per D1 plus D2 dikali panjang kelas interval. Ingat, kamu bagikan dulu terus dikalikan baru dijumlahkan dengan tepi bawah gitu ya. Hasilnya Bulika nggak mengulang lagi ngomongnya ya. Hasilnya 159,5.
Untuk pertemuan yang keempat, dari awal sampai dengan akhir sudah saya jelaskan. Sekarang kita menginjak ke latihan soal. Di sini ada 4 buah soal. Kalian kerjakan, Bu Lika kasih batas waktu sampai dengan pukul 15.00 atau 3 sore. Siapa cepat nilainya lebih bagus. Jadi kalau kalian mengerjakan, mengumpulkannya itu sebelum KBM online selesai, semuanya ditutup, kalian sudah selesai, nilaimu pasti lebih bagus dari teman yang mengumpulkannya setelah KBM online gitu ya. Sudah, saya akhiri sampai di sini, kerjakan 4 latihan soal ini. Ya, saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.